Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin Nurrohman, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelumnya, saya Eka Noviasari dengan NIM 230311200057 dari kelas Biologi 3. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fitohormon. Baik, ada 5 pembahasan dalam video ini. Yang pertama itu ada definisi fitohormon, macam-macam fitohormon, fungsi-fungsi fitohormon, akumulasi fitohormon, fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama itu ada definisi fitohormon. Jadi teman-teman, fitohormon ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu piton yang berarti tumbuhan dan hormon artinya merangsang atau menggerakkan. Jadi fitohormon itu adalah suatu zat pengatur pada tumbuhan yang juga dihasilkan oleh tumbuhan, serta memiliki pengaruh besar terhadap proses fisiologis pada tumbuhan seperti pembelahan sel, pemanjangan batang, pembentukan akar, pematangan buah, dan respon tumbuhan terhadap rangsangan lingkungan. Selanjutnya itu ada macam-macam fitohormon. Jadi hormon pada tumbuhan itu ada 12 macam. Yang pertama ada auksin. Auksin itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti auxein, artinya meningkat atau memperbesar. Jadi jika pada tumbuhan, hormon auksin ini dapat menyebabkan suatu batang itu menambah tingginya atau memperbesar diameternya. Nah, hormon auksin ini mempunyai nama kimia yaitu IAA yang berarti indol 3-acetic acid, yaitu asam indol asetat. Yang kedua ada giberelin. Giberelin ini berasal dari nama jamur yaitu Gibberella pujikuroi. Yang jamur Gibberella pujikuroi ini menyebabkan penyakit pada tanaman padi yang kurus dan tinggi. Nama kimianya GA1, GA3, dan asam gibberelat. Yang ketiga ada sitokinin. Sitokinin ini berasal dari kata citos yang berarti sel dan kinin yang berarti gerakan. Nah, nama kimia dari hormon sitokinin ini yaitu kinetin dan zeatin. Yang keempat ada asam absitat atau ABA. Nah, asam absitat ini berasal dari kata abscission yang berarti pengguguran. Yang kelima ada etilen. Etilen ini berasal dari hidrokarbon etilen karena pada hormon etilen ini adalah hormon gas. Jadi nama kimianya C2H4 yang berarti gas etilen. Yang keenam ada kalin. Kalin ini berasal dari bahasa Latin yaitu kalos yang berarti bentuk atau pembentukan. Pada hormon kalin ini ada 4 jenis nih. Ada pilokalin yang berartinya pembentukan pada daun, kaulokalin pembentukan pada batang, radikal kalin pembentukan pada akar, dan antokalin itu pembentukan pada bunga. Yang ketujuh ada traumalin. Traumalin ini berasal dari bahasa Latin yaitu trauma yang berarti luka. Jadi jika tanaman itu dahannya patah, jadi hormon traukalin inilah yang akan meregenerasikan jaring-jaringan sehingga akan terbentuk ranting yang baru. Yang kedelapan ada poliamina. Dia itu berasal dari kata poli yang berarti banyak dan amine yang berarti gugus amina. Jadi hormon poliamina ini memiliki struktur yang banyak terdapat gugus aminanya. Yang kesembilan ada plorigen. Dia itu berasal dari kata plori yang berarti bunga dan gen yang artinya pembentuk. Ada asam jasmurat, ada juga brasinolit, dan juga retardan. Retardan ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti retard, yaitu memperlambat. Selanjutnya ada fungsi hormon dalam tumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin ini berfungsi untuk pemanjangan sel, pertumbuhan akar, dan dominasi pucuk.
Yang kedua ada hormon giberelin. Hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan batang, pembentukan buah yang besar, serta untuk memecah dormansi biji. Dormansi biji ketika biji beristirahat sebelum tumbuhnya perkecambahan. Jadi hormon giberelin inilah yang berfungsi pada saat itu. Yang ketiga ada sitokinin. Jadi sitokinin ini hormon yang merangsang pembelahan sel, menumbuhkan tunas samping dan memperlambat penuaan. Teman-teman pernah lihat kan pada tanaman bambu, dia itu ada tunas-tunas di samping batangnya. Nah, itu hormon sitokinin lah yang berfungsi pada saat itu. Yang keempat ada asam absitat atau ABA, di mana ABA ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Dia menutup stomata dan menyebabkan dormansi pada biji. Jadi jika tumbuhan itu mengalami kekeringan atau kekurangan air, jadi asam absitat ini akan berfungsi dengan cara menutup stomata pada tumbuhan tersebut agar tumbuhan tidak terjadi penguapan pada tumbuhan. Yang kelima ada gas etilen, di mana dia ini berfungsi untuk mempercepat pematangan buah, pengguguran daun, dan respon terhadap stres. Yang keenam ada kalin. Kalin ini berfungsi untuk pembentukan organ tanaman seperti akar, daun, batang, dan bunga. Yang ketujuh ada traumalin, di mana hormon traumalin ini berfungsi untuk menyembuhkan luka dan merangsang regenerasi jaringan baru. Yang kedelapan ada poliamina, di mana hormon ini berfungsi untuk mendukung pembelahan sel, pembentukan akar, dan respon terhadap stres. 9 ada hormon florigen, di mana hormon ini berfungsi untuk merancang pembungaan. Yang ke-10 ada asam jasmurat, di mana asam ini berfungsi untuk respon terhadap luka, serangan hama, pengaturan metabolit sekunder. Jadi asam jasmurat ini pada tumbuhan itu misalnya seperti pada tumbuhan mangga, daun pada tumbuhan mangga ini diserang patogen seperti ulat ataupun serangga lainnya. Jadi ulat tersebut memakan daun pada mangga tersebut, sehingga asam jasmurat ini akan berfungsi dengan cara memberikan rasa pahit pada daun tersebut. Yang ke-11 ada brasinolit, di mana hormon brasinolit ini berfungsi untuk perpanjangan sel, memperkuat batang, dan mempercepat pertumbuhan akar. Ke-12 yang terakhir ada hormon retardan, di mana hormon ini berfungsi untuk menghambat perpanjangan batang dan mempercepat pembungaan. Biasanya hormon ini terdapat pada tumbuhan yang memang dijadikan untuk hiasan. Penjelasan keempat ada akumulasi fitohormon, di mana akumulasi itu adalah tempat di mana hormon-hormon ini berkumpul dan akan melaksanakan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada hormon auksin, tempatnya itu ada di meristem pucuk dan jaringan muda. Yang kedua ada hormon giberelin, di mana hormon ini terdapat di daun muda atau biji yang berkecambah. Yang ketiga ada hormon sitokinin, di mana dia ini terdapat pada akar, tunas, dan juga biji. Yang keempat ada hormon ABA. Hormon ABA ini terdapat pada daun, biji yang sedang dormansi, dan akar. Ada juga hormon etilen atau gas etilen. Jadi hormon ini terdapat pada buah yang matang, jaringan yang sudah tua, dan pada tumbuhan yang terluka. Yang keenam ada hormon poliamina, di mana hormon ini terdapat pada jaringan muda, bunga, dan embrio. Yang ketujuh ada hormon florigen, di mana hormon ini terdapat di meristem pucuk. Yang kedelapan ada asam jasmurat, terdapat di daun yang luka, buah, dan akar. Sementara hormon brasinolit dia itu terdapat pada daun muda, batang, dan organ yang sedang tumbuh. Selanjutnya ada hormon retardan, dia itu terdapat pada batang dan akar. Hormon kalin terdapat di jaringan meristem dan organ muda. Terakhir, hormon traumalin terdapat pada jaringan atau organ pada tumbuhan yang luka. Materi yang terakhir yaitu fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Jadi yang pertama itu ada hormon auksin. Hormon auksin ini diproduksi di meristem pucuk, diangkut secara polar ke bawah. Secara polar itu dari pucuk, batang, hingga ke akar.
Terus hormon auksin ini masuk ke sel batang dan mengaktifkan pompa proton. Nah, hasil dari pompa proton ini adalah H+. Jadi H+ ini dikeluarkan ke dinding sel yang menyebabkan dinding sel itu melonggar sehingga air masuk melalui vakuola dan sel memanjang. Yang kedua ada hormon giberelin. Jadi hormon ini terdapat di sel batang dan mengaktifkan gen pertumbuhan. Giberelin ini berfungsi di daerah antar ruas pada batang. Seperti pada bambu kan terlihat jelas ruas-ruasnya. Jadi disitulah tempat terdapatnya hormon giberelin yang berfungsi untuk pertumbuhan pada batangnya. Yang ketiga ada sitokinin, di mana hormon ini terdapat pada meristem, pada jaringan meristem dan jaringan yang sedang berkembang. Nah, hormon ini mengaktifkan gen yang mengatur siklus sel, serta dia ini juga dapat memperlambat proses senesens, yaitu penuaan pada daun. Yang ketiga ada ABA, jadi atau asam absitat. Jadi asam ini ada terdapat pada tanaman yang kekurangan air. ABA ini diproduksi dan diangkut ke sel stomata, di mana dia ini dapat menyebabkan ion K+ dan Cl- keluar dari sel-sel yang kehilangan turgor, sehingga sel stomata tersebut menutup, yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan air. Selanjutnya ada gas etilen, di mana gas ini terdapat pada buah yang matang atau jaringan yang stres. Gas ini masuk sebagai gas, hormon etilen ini masuk sebagai gas dan mengaktifkan gen pematangan sehingga memproduksi enzim amilase, di mana enzim amilase ini mengubah pati menjadi gula. Dan ada juga enzim pektinase, di mana enzim ini dapat melunakkan dinding sel dan pigmen warna yang menyebabkan buah matang, manis, dan lunak. Yang selanjutnya ada kalin. Kalin ini merangsang jaringan meristem untuk berdiferensiasi menjadi organ tertentu. Jadi kan kalin ini tadi ada 4. Ada untuk pembentukan daun, pembentukan batang, pembentukan akar, dan pembentukan bunga. Nah, hormon kalin ini juga dipengaruhi oleh hormon lain seperti hormon auksin dan hormon sitokinin. Selanjutnya itu ada hormon traumalin, di mana hormon ini diproduksi di sekitar jaringan yang rusak. Dia ini mengaktifkan pembelahan sel dan merangsang terbentuknya kalu. Kalu itu adalah jaringan regeneratif, di mana jaringan ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan yang rusak. Misalnya di batang yang rusak, batang pohon mangga yang rusak, maka hormon traukalinlah yang akan menyembuhkan dan menumbuhkan jaringan baru untuk batang yang rusak tadi. Yang selanjutnya ada hormon poliamina, di mana hormon ini menghasilkan senyawa putresin dan spermidin yang berfungsi untuk menstabilkan DNA dan membran sel, di mana hormon ini membantu tanaman terhadap kekeringan atau serangan dari patogen. Nah, hormon ini juga sangat-sangat berinteraksi dengan hormon auksin, ABA, dan etilen. Selanjutnya ada hormon florigen, di mana hormon ini dihasilkan di daun. Dia ini memberikan sinyal cahaya atau menerima sinyal cahaya. Lalu sinyal cahaya tersebut dibawa oleh flum ke meristem pucuk sehingga mengaktifkan gen pembungaan. Jadi gen pembungaan itu berubah menjadi meristem bunga sehingga muncul bakal bunga. Selanjutnya ada asam jasmurat. Asam jasmurat ini ditemukan terdapat pada saat tanaman itu terluka, di mana asam jasmurat ini mengaktifkan gen pertahanan, memproduksi protein, menghambat pencernaan untuk melindungi si tanaman dari hewan herbivora dengan cara memproduksi rasa pahit pada daun dan senyawa antimikroba. Yang ke-11 ada hormon retardan, di mana hormon ini terdapat zat paktobutrazol, di mana paktobutrazol ini adalah zat penghambat sintesis giberelin. Nah, pada hormon retardan ini pertumbuhan batang itu menjadi terhambat karena adanya senyawa paktobutrazol tadi.
Dia itu jadinya pertumbuhan pada hormon retardan ini lebih condong ke cabang atau bunga. Jadi cabang atau bunga itu bisa lebih cepat tumbuh dibandingkan pada batangnya, karena dominansi pucuk menekan pertumbuhan tunas samping di bawahnya. Selanjutnya yang terakhir ada hormon brasinolid, di mana hormon ini masuk ke sel dan mengikat reseptor protein. Dia itu bisa mengaktifkan jalur sinyal untuk meningkatkan ekspresi gen pertumbuhan, memperkuat dinding sel, dan mempercepat pemanjangan sel. Baik, sekian pembahasan mengenai fitohormon dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.